Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Kesehatan, keselamatan semoga senantiasa terlimpah pada kita semuanya. Jumpa lagi dengan Mas Agung. Kita masih akan bersama-sama baper bahas pertanyaan, melanjutkan masalah harta dalam keluarga yang saat ini kita akan sedikit agak fokus terhadap harta gonogini. Jadi di pembahasan yang telah lalu kita sudah mengenal bahwa harta itu di dalam keluarga ada 3. Yang pertama milik suami mutlak, milik suami sendiri. Yang kedua milik istri sendiri. Dan kedua harta bersama, yaitu harta-harta yang diperoleh selama masa pernikahan sepanjang tidak diatur oleh perjanjian khusus misalnya. Jadi di luar harta suami, harta istri yang masing-masing sudah dibahas kemarin, ada harta yang diperoleh bersama di dalam masa perkawinan, maka itu disebut sebagai harta bersama dan kemudian disebut di dalam masyarakat sebagai harta gonogini. Kalau ada pertanyaan, mengapa harus ada harta gonogini? Padahal kan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 itu sudah diatur jelas tentang waris. Jadi memang betul bahwa masalah waris telah diatur secara rinci di dalam An-Nisa ayat 11-12. Tetapi itu diatur di situ adalah tentang ahli waris dan bagiannya masing-masing. Persoalannya atau pertanyaannya, harta mana yang akan dibagi sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 tersebut. Itulah yang menjadi pembahasan kita. Tentu yang pertama ketika terjadi kematian seseorang, dalam kasus kemarin adalah kematian suami, maka pertama sekali ya harta suami yang dibawa sebelum menikah atau harta suami yang diperoleh di dalam perkawinan tapi itu milik suami dari hibah atau warisan misalnya, ditambah harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Di sana diatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nah, ini dasarnya. Kemudian mengapa demikian? Jadi menikah yang dimulai dengan ijab qabul atau akad nikah itu merupakan satu mitsaqun ghalidz gitu, ikatan suci yang kuat dan kokoh. Iya atau akad itu juga bisa dipersamakan juga dalam syirkah di dalam muamalah. Artinya ketika orang sudah menikah diawali dengan ijab qabul dengan akad nikah itu, maka antara pria dan wanita yang masing-masing sebelum nikah pria wanita itu kemudian jadi suami istri, mereka bersama-sama membangun keluarga, mendidik anak, bekerja, mencukupi keluarga dan seterusnya. Jadi itu syirkah juga. Jadi kerjasama antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam konteks ini, kemudian mereka membangun keluarga. Memang secara umum suami itu yang bertanggung jawab atas nafkah dan ekonomi keluarga. Banyak sekali diatur dalam Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Ada satu riwayat dari Hakim bin Muawiyah misalnya, dari bapaknya, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hak istri kami? Ini pertanyaan Hakim bin Muawiyah. Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, engkau memberinya makan jika kamu makan,
engkau memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud juga. Itu di sana dijelaskan bahwa ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, apa hak istri kami? Maka kemudian Rasulullah menjawab, jika engkau makan, ya beri makan istrimu. Jika engkau berpakaian, beri pakaian istrimu. Artinya haknya sama di dalam keluarga itu. Kemudian ada juga satu riwayat terkait dengan seorang sahabat yang dalam tanda petik itu diadukan oleh Hindun. Jadi dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit. Jadi Hindun ini mengadu kepada Rasulullah, dia tidak memberi harta yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya. Jadi Hindun ini merasa suaminya tidak kemudian jelas memberikan nafkah, lalu dia mengambil harta dari suaminya untuk dirinya dan untuk anaknya tanpa sepengetahuan suaminya. Maka Rasulullah bersabda, ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Artinya, ya boleh dalam konteks ini kalau kita pahami, mengambil tanpa sepengetahuan suami, tetapi dengan cara yang ma'ruf, secukupnya, sekadarnya. Tetapi meskipun demikian, barangkali ini tidak kemudian menjadi pembenaran. Lalu setiap wanita, istri boleh saja serta-merta mengambil harta dari suaminya. Saya kira musyawarah dikomunikasikan itu lebih baik. Tetapi ini memberikan satu pelajaran pada kita bahwa ada hak istri dan anak dalam keluarga. Jadi suami sebagai kepala keluarga tidak kemudian serta-merta, apalagi semena-mena kemudian tidak memberikan hak-hak nafkah, apalagi kepada istri atau anak-anaknya. Lalu sekali lagi, mengapa istri itu perlu mendapat bagian? Bukankah istri itu hanya tinggal di rumah, tugasnya memang begitu? Jadi perlu kita sampaikan bahwa mengapa sih istri pantas mendapatkan bagian dari harta meskipun seolah-olah atau secara fakta mungkin istri hanya di rumah saja. Itu ada setidaknya dua hal. Yang pertama, bahwa memang kewajiban suami itu menafkahi istri. Dan banyak sekali istri yang dari nafkah tersebut disisihkan. Jadi kalaupun misalnya suami memberikan 1 juta dalam 1 bulan misalnya, itu tidak sedikit istri yang kemudian bagaimana menghemat, menyisihkan, lalu kemudian itu digunakan, disimpan, dibelikan emas, kemudian suatu ketika ada kekurangan itu digunakan untuk menambal kekurangan di dalam keluarga. Itu pertama, padahal itu kewajiban suami mencukupi nafkah istri atau nafkah keluarga, tetapi karena peran istri menghemat dan seterusnya sehingga bisa dia punya emas, dia bisa beli motor, bisa beli tanah dan seterusnya. Belum lagi kalau si istri juga bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk mencukupi atau menambah kebutuhan keluarga. Yang kedua, istri itu bukan pembantu. Jadi kalau dihitung ya, dihitung, dipertimbangkan gitu, istri itu kan bukan pembantu. Coba saja kalau suami harus mengeluarkan uang untuk membayar pembantu, mencuci pakaian, menyetrika, memasak, membersihkan rumah tangga, mendidik anak, dan seterusnya. Itu kan semuanya dikerjakan oleh istri. Padahal suami yang baik adalah suami yang memuliakan istrinya. Sehingga meskipun istri itu hanya, tanda petik lagi, di rumah, sebagai ibu rumah tangga, tetapi sebenarnya perannya sangat besar di dalam rumah tangga itu. Kalau itu harus dikonversi dengan rupiah untuk membayar itu semuanya, tadi tukang cuci, tukang setrika, tukang masak, semuanya, atau guru les matematika dan seterusnya, betapa banyaknya
uang yang harus dikeluarkan oleh suami. Sehingga pantaslah istri itu diperhitungkan mendapat bagian dari harta yang secara lahiriah mungkin suami yang bekerja, tetapi istri di rumah tetap mendapatkan bagian. Itulah yang diatur dengan pembagian harta bersama. Diatur pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi kalau ini kita bicara hukum Islam, berarti bagaimana Islam mengatur tentang itu. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam, pasal 96 ayat 1, diatur bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Artinya ketika suami meninggal, maka separuhnya adalah hak wanita atau istrinya yang lebih lama hidup. Separuhnya tentu menjadi harta peninggalan dari yang meninggal suami dalam konteks ini. Atau sebaliknya, ketika yang meninggal istri, maka ada separuh bagian dari harta bersama itu menjadi milik istri yang meninggal, menjadi harta peninggalan, dan separuhnya lagi menjadi hak suami yang hidup lebih lama. Dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi dalam kompilasi hukum Islam ini diatur pada dasarnya harta bersama itu dibagi 2, 50%. Masing-masing berhak 1/2, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Namun kalau ada perjanjian perkawinan, mungkin suatu ketika nanti kita bahas tersendiri tentang perjanjian perkawinan, maka ya berlaku sesuai dengan perjanjian perkawinan. Nah, ketentuan terkait dengan harta gonogini atau pembagian di dalam harta bersama ini itu sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 422/K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak suami atau istri mendapat setengah bagian dari harta bersama gono gini mereka. Jadi itulah teman-teman, ibu, bapak, sahabat semuanya, harta bersama atau harta gono gini mungkin memang di dalam Quran, di dalam hadis tidak disebutkan secara eksplisit begitu pembagian khusus, tetapi memang Islam itu menjunjung asas keadilan, sehingga meskipun istri itu seolah-olah hanya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, tapi ada peran besar di dalam keluarga sehingga kemudian diberikan haknya melalui kompilasi hukum Islam dalam konteks ini itu berlaku harta bersama dibagi 2 ketika terjadi cerai hidup atau cerai mati, kecuali memang ada diatur di dalam perjanjian perkawinan. Barangkali itu untuk kajian kita pada saat ini. Masih nanti akan kita lanjutkan lagi, kemudian bagaimana langkah-langkah menghitung waris setelah kita mengetahui. Dengan demikian, sebagai penutup, maka ketika ada seorang meninggal, harta peninggalannya itu adalah harta bawaan suami dalam konteks kasus ini, ditambah harta yang diperoleh selama perkawinan tapi khusus milik suami, hibah atau wasiat atau hibah atau waris dari orang tua suami sendiri,
itu adalah harta suami ditambah separuh dari harta bersama atau harta gonogini. Itulah yang nanti akan menjadi dasar perhitungan waris. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.